Kami lanjutkan. Mohon maaf ada kendala teknis dari moderator yang pertama. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah ada di Zoom meeting malam ini. Saat ini audiens baru Alhamdulillah sudah ada 94 karena malam ini kita akan membahas mengenai fikih zakat. Karena pembahasan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, maka dari itu mohon dipersiapkan segala sesuatunya agar Bapak Ibu semuanya dapat menyimak dengan baik dan fokus. Jangan lupa juga jika ada yang belum diketahui atau belum dimengerti, bisa dicatat, nanti bisa dipertanyakan kepada pemateri di sesi tanya jawab agar ilmu-ilmu yang nanti disampaikan pemateri bisa diulang-ulang dan selalu diingat. Semoga pembahasan atau materi kita malam ini bisa menambah ilmu atau wawasan semuanya. Baik, kita langsung saja menyingkat waktu. Pembahasan malam ini di rundown kita malam ini ada 4 sesi, pembukaan oleh moderator, tadi dibuka oleh Mas Yusuf. Kemudian pemaparan materi dari jam 8.15 sampai jam 9. Pemaparan materi fikih zakat oleh Ustadz Dr. Muhammad Yasir MA, Hafizahullah. Jadi kita berikan waktu kurang lebih 1 jam kurang ya Ustadz ya untuk pemaparan materi. Kemudian jam 9 sampai jam 9.30 kurang lebih kita berikan waktu 30 menit kurang. Tapi jika nanti insya Allah Bapak Ibu semuanya jamaah yang semoga Allah muliakan tidak ada pertanyaan, insya Allah sudah dimengerti, bisa kita tutup lebih awal ya. Dan sesi terakhir yaitu penutupan. Baik, itu pembuka dari saya, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pemateri kita malam ini, yaitu Ustadz Dr. Muhammad Yasir MA, Hafizahullah, untuk langsung memaparkan materi fikih zakat. Tafadhol Ustadz, barakallahu fikum. Tapi kita kalau begitu kita mulai dari awal ya. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan Allah walau hanya lewat Zoom, dan kita berdoa kepada Allah agar pertemuan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan oleh Allah. Diberikan kita ilmu yang bermanfaat, menjadi salah satu bekal kita di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala program I'tikaf Travel As-Sunnah Ramadan 1447 Hijriah. Semoga selalu dalam limpahan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Materi kita pada malam hari ini kita akan berbicara tentang fikih zakat. Dan kita sudah mengirimkan PPT PowerPoint kepada Pak Hartono. Mohon kiranya nanti bisa di-share Bapak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kemudian materi ini masuk ke dalam pembekalan manasik umroh kita? Ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Ada ibadah yang sifatnya kita melakukan sesuatu seperti sholat, dan ada ibadah yang kita diperintahkan untuk menahan dari sesuatu seperti ibadah puasa, dan kita juga ada ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah dengan harta kita, itu sedekah dan zakat. Dan juga ada yang ibadah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan nyawa kita, itu jihad. Dan di antara ibadah harta tersebut adalah zakat. Zakat secara bahasa, sebagaimana yang kita sebutkan dalam PowerPoint kita, maknanya adalah an-nama'u wa ziyadah, tumbuh dan berkembang. Maka sesungguhnya dengan berzakat, harta kita akan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat harta kita yang sebenarnya. Ketika harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala bertambah di dunia, dan ketika harta tersebut kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bertambah pahala kita. Dan kemudian Allah tambah keberkahan pada diri kita, pada harta kita, bahkan pada keluarga kita. Naam. Dan sebaliknya,
Ketika kita kemudian menahan diri dari mengeluarkan zakat, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membinasakan harta kita. Dan yang lebih buruknya lagi, harta tersebut nantinya akan menyiksa kita di akhirat. Ketika kita keluarkan hak fakir miskin, hak orang-orang yang wajib diberikan zakat kepada mereka, maka nanti harta tersebutlah yang akan menyiksa kita di akhirat. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, zakat adalah hak wajib pada harta tertentu untuk kelompok tertentu di waktu tertentu. Itulah zakat secara syariat, di mana dia adalah hak wajib pada harta kita. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan pada harta tersebut yang telah memenuhi syarat dan ketentuannya untuk kita keluarkan sebagai bentuk zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu tertentu dan juga untuk orang-orang tertentu. Maka dia adalah hak wajib pada harta. Dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat wajib seseorang mengeluarkan hartanya ini, yang pertama adalah Islam dan yang kedua adalah merdeka. Maka anak kecil yang memiliki harta, seorang muslim, anak kecil yang memiliki harta belum baligh, bahkan anak yatim sekalipun, kalau dia memiliki harta yang sudah sampai nisab dan haulnya, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Bahkan kalau harta tersebut dimiliki oleh orang yang hilang akalnya, maka walinya lah yang kemudian harus mengeluarkan zakatnya. Kalau saja seseorang meninggal dan hartanya belum dizakatkan, maka sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris, harus dikeluarkan terlebih dahulu zakatnya. Karena zakat adalah hak yang wajib pada harta. Kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Dan sekitar 80 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan antara salat dan zakat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para amil-amil tersebut untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya juga mengutus para amil-amil untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya tersebut. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Ambillah zakat dari harta mereka yang mensucikan dan membersihkan harta mereka, dan doakanlah mereka, sesungguhnya doamu akan menenteramkan mereka. Maka perintah Allah khudh, yang artinya ambil, ini menunjukkan bahwasanya zakat ini memang betul-betul harus ditegakkan. Ketika ada orang yang tidak kemudian mengambil memberikan zakatnya dengan sukarela, maka sang imam, pemerintah, ada seseorang yang enggan untuk mengeluarkan zakatnya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Karena memang dia adalah hak yang wajib pada harta yang memang harus ditunaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan hak-hak fakir miskin. Allah telah menitipkan hak-hak orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Ada 8 asnaf yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan hak-hak mereka pada harta-harta kita, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Harta yang memang sudah mencapai nisab dan sudah sampai haul dengan syarat dan ketentuan yang telah disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika mengutus Mu'adz ibn Jabal ke Yaman,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innaka ta'ti qaumun qauman min ahli kitab, faliyakun awwalu ma tad'uhu ilaihi syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa inhum ata'uka lidzalik, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi yawmin wa lailah. Fa inhum ata'uka lidzalik, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Muaz, sesungguhnya engkau akan datang kepada ahli kitab. Maka jadikan dakwahmu yang pertama kali adalah untuk mengajak kepada tauhid, mengikrarkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apabila mereka mematuhimu dalam hal itu, katakan kepada mereka, bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Dan apabila mereka mentaatimu dalam hal itu, katakan kepada mereka, Allah mewajibkan kepada mereka sedekah, zakat, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, dan dikembalikan kepada fakir miskin di antara mereka. Dan para ulama sepakat, bahwasanya siapa yang mengingkari syariat zakat, maka hukumnya kafir. Ada seseorang yang mengingkari syariat zakat, yang dia terang-terangan bahwasanya katanya tidak ada zakat di dalam Islam, maka hukumnya kafir, na'udzubillah. Adapun orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat karena bakhil, tetapi dia masih meyakini bahwasanya zakat ini bagian dari syariat Islam dan memang kewajiban yang harus ditunaikan, tetapi dia enggan kemudian membayarkannya, enggan menunaikannya, maka dia di sini tidak termasuk kafir. Nah, dan pemerintah boleh mengambil hartanya dengan paksa. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, halaman selanjutnya. Nah, tayyib. Halaman selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait syarat-syarat seorang muzaki. Nah, kita disebutkan di sini pertama Islam dan yang kedua merdeka. Maka tadi yang kita sampaikan, seorang muslim tersebut walaupun dia adalah anak kecil, walaupun dia adalah orang yang hilang akalnya, maka tetap saja dia diwajibkan bagi walinya untuk mengeluarkan zakat. Jadi walinya, wali anak tersebut, wali orang yang gila tersebut yang harus mengeluarkan zakatnya. Dan yang kedua adalah merdeka, artinya seorang budak ini sesungguhnya dia adalah milik tuannya. Nah, maka orang yang merdeka lah yang kemudian yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Adapun budak, pada hakikatnya harta adalah milik tuannya. Dan ini maksud dengan merdeka atau budak di sini adalah budak adalah orang yang dulu dia menjadi tawanan perang dan dia kafir. Ketika dia tidak ditebus oleh keluarganya, maka tawanan perang yang kafir tersebut maka statusnya menjadi budak. Tayyib. Dan lawan dari budak adalah orang yang merdeka. Nah, maka kalau ada seorang budak yang dia kemudian masuk Islam, maka dia tidak dikenakan kewajiban zakat. Kemudian rukun zakat. Yang pertama niat. Yang kedua adanya muzaki. Yang ketiga adanya harta yang dizakatkan. Kemudian yang keempat adalah mustahik yang menerima zakat tersebut. Niat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat ini penting. Karena semua amalan syaratnya adalah niat. Kemudian sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka niat ini harus ada di dalam setiap ibadah kita, termasuk ibadah zakat. Maka orang yang kemudian mengeluarkan zakatnya, kalau dia keluarkan zakatnya tanpa niat, maka dia belum dihitung mengeluarkan zakat. Misalnya ada seseorang yang kemudian dia punya harta dan kemudian hartanya hilang, dicuri, terbakar, dan lain sebagainya. Tayyib. Maka kemudian dia anggap ini masalahnya, udahlah, hitung-hitung zakat. Nah, tidak bisa. Anda ketika mengeluarkan zakat harus niat Anda bahwasanya ini niat zakat. Bahkan Anda harus bedakan antara zakat dan sedekah. Karena pada umumnya sedekah di urf, karena urufnya di kita yang namanya sedekah itu adalah sesuatu yang tidak wajib. Maka kalau saja seandainya ada seseorang kemudian
yang dia memiliki harta dan seharusnya dia sudah harus mengeluarkan zakat tapi tidak dikeluarkan zakatnya dan dia anggap ini adalah sedekah, maka dia belum dihitung mengeluarkan zakat. Jadi Anda ketika ingin mengeluarkan zakat tersebut harus diniatkan bahwasanya itu zakat. Karena kalau hanya sedekah-sedekah saja, maka itu tidak dihitung zakat. Walaupun memang zakat ini disebutkan di dalam Al-Quran dengan lafaz sedekah. Sebagaimana dalam hadis tadi, tayyib, anna Allah iftarada alaihim sadaqatan. Sedekah yang dimaksud adalah zakat. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim sadaqatan. Karena memang zakat disebut dengan sedekah, sedekah dari kata sidqun. Naam. Karena sedekah atau zakat ini adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-sadaqatu burhan." Sedekah itu adalah bukti kebenaran iman kita kepada hari akhir. Harta yang kita keluarkan, kita niatkan karena Allah, hanya mengharapkan pahala di akhirat nanti. Nah, itulah kemudian mengapa zakat disebut dengan sedekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan sebutkan jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita perhatikan di sini ada 7 jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Jadi hafal-hafal dan diingat-ingat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita perhatikan di sini terkait harta-harta kita yang wajib dizakatkan. Agar kemudian tidak ada yang kemudian terlewati. Yang pertama adalah emas dan perak dan yang dikiaskan dengan emas dan perak seperti uang kertas. Tayyib dan yang semisalnya. Berarti emas, perak, uang kertas, termasuk uang digital, nah ya. Tayyib. Jadi uang kita yang ada di bank ini juga termasuk hal-hal yang harus dizakatkan. Yang kedua barang dagangan. Nah ini lebih luas lagi dari emas dan perak. Jadi kalau kita punya ayam, kita punya kelinci, tayyib, kita punya kuda, ini tidak ada zakatnya secara jenis hewannya. Tetapi kalau saja seandainya diperdagangkan, maka itu ada zakatnya. Kita punya mobil semewah apapun tidak ada zakatnya, tapi kalau diperdagangkan ada zakat. Kita punya rumah semewah apapun tidak ada zakatnya, tapi kalau diperdagangkan baru ada zakat. Nah ini zakat perdagangan ini lebih luas. Kemudian yang ketiga harta karun, emas dan perak. Nah ini sepakat antara para ulama. Kemudian ma'adin, ini barang tambang. Barang tambang, ini emas dan perak, tayyib, dan yang memiliki nilai. Seperti misal di dalamnya, tayyib, ada timah, ada besi, ada minyak, yang memiliki nilai. Ini juga pendapat yang kuat di antara pendapat para ulama, termasuk juga ada zakatnya. Kemudian hasil tanaman seperti gandum, kurma, anggur kering yang dikiaskan dengannya yaitu makanan yang bisa ditimbang dan disimpan. Makanan yang bisa ditimbang dan disimpan. Nah ini ada zakatnya. Binatang ternak, kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan unta. Nah ini ada zakatnya. Adapun kuda, tayyib, kemudian juga ada yang punya misalnya hewan-hewan lainnya, ini tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya yang dari bahimatul an'am. Kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Kemudian 7 makanan pokok dalam zakat fitrah. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala secara global, harta-harta yang harus kita keluarkan zakat. Kemudian selanjutnya, ini kita akan masuk kepada rincian dari penjelasan-penjelasan ya. Dan yang pertama adalah zakat harta. Yang dimaksud di sini adalah zakat mal. Berupa emas dan perak dan yang dikiaskan dengan emas dan perak. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengeluarkan zakat dari emas dan perak di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34.
Allah Subhanahu wa taala katakan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang dia mengumpulkan hartanya dan tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kabarkan kepada mereka azab yang pedih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau saja seandainya ada emas dan perak tersebut yang kita kumpulkan dan tidak kita dan kemudian kita tunaikan zakatnya, maka dia tidak termasuk kanz. Tapi kalau seandainya ada emas dan perak yang tidak kita tunaikan zakatnya, nah ini disebut dengan kanz. Jadi tidak masalah kita mengumpulkan emas dan perak, tapi dengan syarat harus kita tunaikan zakatnya. Tapi kalau kita mengumpulkan emas dan perak dan tidak kita tunaikan zakatnya, maka dia termasuk kanz. Yang nanti disebutkan dalam hadis Muslim, bahwasanya emas dan perak tersebut akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lempengan nanti di hari kiamat. Dan kemudian akan mensetrika badan dan punggung orang yang memiliki emas dan perak yang tidak diberikan zakatnya. Begitu juga orang-orang yang punya hewan-hewan ternak dan tidak menunaikan zakatnya, maka hewan-hewan ternak tersebut nanti yang akan menginjak-injak pemiliknya nanti di hari kiamat. Tayyib. Emas dan perak yang dimaksud adalah emas 24 karat, emas dan perak yang murni. Nah, emas dan perak yang murni. Jadi yang kita hitung Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah emas dan perak memang yang murni 24 karat. Tayyib. Berapa nisab emas dan berapa nisab perak? Nisab emas adalah 85 gram dan nisab perak adalah 595 gram. Artinya, kalau saja seandainya kita memiliki emas yang sudah sampai 85 gram atau perak 595 gram, berarti ini sudah sampai nisab. Tayyib. Dan kita menunggu nisab 85 gram tersebut yang sudah mulai tadi kita tunggu sampai nanti tahun depan. Dan hitungan dalam pembayar zakat adalah dengan bulan Hijriyah. Maka apabila sudah sampai 12 bulan dari hitungan Hijriyah, maka berarti sudah sampai haulnya dan sudah harus dikeluarkan. Tayyib, dan harus kita lihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus kita lihat. Tayyib, apakah 85 gram emas tersebut itu tetap sampai kemudian akhir tahun? Apakah sampai setahun? Tayyib, minimalnya 85 gram, minimal, batas minimal. Ya kalau maksimalnya alhamdulillah. Sebanyak-banyaknya, tidak masalah, yang penting tidak kurang dari nilai 85 gram emas. Kalau perak tidak kurang dari 595 gram perak. Kalau dia usianya setahun, maka kemudian tayyib sudah wajib kita keluarkan zakatnya, dan zakat yang kita harus keluarkan adalah 2,5% atau 1/40. Kita akan bahas kemudian selanjutnya terkait apa saja yang dikiaskan dengan emas dan perak. Kita buka halaman selanjutnya. Tayyib, yang dikiaskan dengan emas dan perak. Naam. Dan di sini ada uang kertas atau uang digital. Nah, ini juga dikiaskan dengan emas atau dengan perak. Maksudnya kata para ulama, nah di sini memang kita kemudian yang menentukan apakah ini mau kita kiaskan dengan emas atau kiaskan dengan perak. Dan kita konsisten. Kalau saja seandainya dikiaskan barang-barang yang tadi memiliki nilai, ini kalau mau dikiaskan dengan emas, ya sudah kita kiaskan dengan emas. Berarti nisabnya nisab emas. Dan kalau kita kiaskan dengan perak, maka berarti nisabnya nisab perak.
Nah, maka kalau saja seandainya hari ini misalnya harga 1 gram emas, tayyib, misalnya berapa? 2 juta misalnya, berarti kita kalikan 85 gram. Tayyib. Berarti berapa? Nisab. Berapa nisab uang kita? Tayyib. Ya kalau 80 gram saja misalnya berapa? 160 juta. Nah, tayyib. Maka berarti uang kita kalau sudah sampai misalnya 180 juta misalnya, tayyib, berarti sudah senilai 85 gram emas, sudah sampai nilainya setara dengan 85 gram emas, tayyib, berarti kalau uang kita sudah senilai 85 gram emas, tadi misalnya 180-an juta misalnya, berarti ini sudah sampai nisab, dan tunggu 1 tahun, yang kita sebut dengan haul, 12 bulan. Maka kalau sudah sampai 1 haul, baru kemudian kita keluarkan zakat. Nah, kalau saja seandainya uang kita mau kita ambil nisab perak, berarti kita lihat nisab perak berapa misalnya. Nisab perak misalnya berapa? Tayyib. Ya, mungkin 595 gram emas itu mungkin belasan juta. Sekitar 16 juta atau 17 juta mungkin. Nah, kalau berarti uang kita itu ada 16-an juta dan usianya sudah sampai 1 tahun, berarti kita wajib mengeluarkan zakat. Nah, kata para ulama di sini, tayyib, kita nanti di sini melihat mana yang kira-kira tayyib lebih maslahat untuk para fakir miskin. Dan tidak memudaratkan pemilik harta tersebut. Maka kalau dia mau mengambil nisab emas, ya silahkan. Kalau dia mau mengambil nisab perak, ya silahkan. Wallahu a'lam. Dari perbedaan pendapat antara para ulama tersebut, kami sendiri, Lembaga Amil Zakat, SIP, di Bogor, kita menjadikan nisab emas ini sebagai patokan di dalam nisab semua yang dikiaskan dari barang-barang yang bernilai, yang bisa dicairkan. Ini juga sama, dikiaskan dengan nisabnya emas. Kemudian juga tabungan, simpanan, deposito, apapun namanya, yang dia memiliki nilai, maka kemudian dia dikiaskan dengan nisab emas. Kemudian juga tayyib, yang memiliki saham juga, naam, maka dia kemudian itu juga termasuk nilai yang ia miliki dan juga wajib dizakatkan. Tayyib, perhiasan yang dipakai, ini juga termasuk yang dizakatkan dari pendapat yang kuat dari 2 pendapat para ulama. Maka kalau perhiasan tayyib yang kita pakai tersebut dari emas dan perak, tayyib, itu sudah sampai nisab dan juga sampai haulnya, maka juga wajib dikeluarkan zakatnya. Itu pendapat yang kuat dari 2 pendapat para ulama. Tayyib. Tetapi kata para ulama, kalau saja seandainya emas dan perak yang menjadi perhiasan tersebut untuk disimpan saja, bukan untuk dipakai, artinya dia beli kalung emas, dia beli cincin emas, hanya untuk disimpan saja, tidak dipakai, maka ini berarti dia tayyib, ini berarti dia menyimpan emas dan menyimpan perak. Nah, ini tidak ada perbedaan antara para ulama atas tayyib dalam perkara wajibnya dia mengeluarkan zakat. Yang para ulama beda pendapat tersebut kalau seandainya dipakai. Tapi kalau seandainya dia tidak dipakai, hanya digunakan untuk menabung uang saja dengan emas misalnya, maka perhiasan tersebut berarti hukumnya seperti emas yang wajib dikeluarkan zakat. Nah, ini tidak ada perbedaan antara para ulama, wajibnya dia mengeluarkan zakat perhiasan tersebut. Kemudian termasuk yang dikiaskan dengan emas dan perak juga, atau perak juga adalah hutang yang berada di orang lain yang memang dia lancar dan tayyib,
bisa kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Tayyib. Nah, kata para ulama di sini, kalau saja seandainya hutang tersebut yang dibayarkan oleh orang kepada kita itu lancar, maka dia termasuk yang dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau seandainya tidak lancar, maka kapan kita kemudian mendapatkan uang tersebut, baru kemudian kita keluarkan zakatnya satu kali. Nah, kemudian yang ketujuh adalah barang dagangan. Ini juga sama, dikiaskan dengan zakat emas. Jadi kalau kita punya barang dagangan, apapun barang dagang tersebut, walaupun kita misalnya di toko kita hanya jualan herbal misalnya, apapun barang dagang tersebut, yang kita dapatkan barang tersebut dengan cara dibeli, atau kemudian diberikan orang lain kepada kita, dan kita niatkan untuk diperdagangkan, dan kemudian sudah kita pasarkan, kita jual, kita pasarkan, tayyib, dan nilainya sudah senilai dengan 85 gram emas. Nah, dan sudah sampai haulnya, sudah 1 tahun, maka barang dagang tersebut wajib dikeluarkan zakatnya sama seperti nisabnya emas, yaitu 2,5%. Nah, kemudian selanjutnya, halaman selanjutnya, zakat tanaman. Nah, ini juga termasuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan zakat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tu haqqahu yauma hasadi." Berikan haknya pada saat hari panen. Nah, ini perintah. Tayyib. Perintah dari Allah agar kita kemudian memberikan zakat dari tanaman yang kita panen tersebut. Wa'tu haqqahu yauma hasad. Maka disinilah kemudian para ulama menyebutkan zakat tanaman. Tanaman yang pada dasarnya dia adalah gandum kasar atau gandum halus, kurma atau anggur kering, dan yang dikiaskan dengannya semua tanaman yang dapat disimpan dan ditakar. Seperti padi, berasnya itu maksudnya, ya, jagung yang sudah kita bersihkan itu dari yang kita pisahkan, sudah kita pisahkan, nah, tayyib, dan lainnya, yang artinya sudah siap untuk dimakan oleh si fakir. Tayyib, berarti padi itu sudah menjadi beras yang sudah siap dimakan oleh si fakir. Maka apabila dia sudah sampai nisab, yaitu 300 sa', dan kalau saja satu sa' itu 2,4 kg, dan berbeda-beda dari satu tanaman ke tanaman yang lain, atau misalnya satu sa' itu 2,5 kg misalnya, tayyib, maka dikalikan dengan 300 sa' dan menghasilkan 720 kg misalnya, atau 750 kg, maka berarti sudah sampai nisab dan harus kita keluarkan zakatnya. Sudah sampai nisab dan harus kita keluarkan zakatnya. Dalam zakat pertanian ini tidak menunggu 1 tahun. Karena ketika kita panen dan sudah sampai nisabnya, maka pada hari itu juga, artinya sudah kita siapkan untuk si fakir, pada hari itu juga kita wajib mengeluarkan zakat. Tayyib. Dan yang kita keluarkan dari zakat tanaman tersebut, kalau saja dia adalah perkebunan atau persawahan yang hanya bergantung kepada curahan hujan, atau dari serapan air, atau dari aliran air,
Maka yang harus kita keluarkan adalah 10%-nya. Tapi kalau persawahan tersebut atau perkebunan tersebut, tayyib, kita menggunakan mesin untuk perairannya, atau menggunakan alat, atau mengubah orang kemudian, maka kita kemudian yang kita keluarkan hanyalah 5%. Kalau seandainya setengah-setengah, setengahnya kita aliri dengan sungai, setengahnya kita menggunakan mesin, maka yang kita keluarkan adalah 7,5%. Baik. Nah, ini kita juga harus memahami, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena banyak dari saudara-saudara kita yang mereka punya tanaman, punya tumbuhan, tapi kemudian tidak memahami fikih zakat terkait tanaman tersebut. Bertahun-tahun mereka menjadi petani dan sudah petani besar, tapi kemudian tidak berzakat. Maka yang dihitung dari zakat pertanian itu adalah hasilnya ketika panen. Hasil ketika panen tersebut, sebelum kita ambil di situ, sebelum kita kurangi dengan biaya ini, biaya itu, upah yang kerja dan lain sebagainya, maka yang harus kita ambil dulu adalah zakatnya terlebih dahulu. Nah, berapa hasil yang kita dapatkan? Maka dari itu kemudian yang harus kita zakatkan. Jadi kemudian tidak kita kemudian memotong biaya ini, memotong biaya itu, tidak. Melihat dari hasil yang kita dapatkan. Kemudian selanjutnya adalah zakat hewan ternak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan ternak yang wajib dizakatkan adalah kambing, sapi, atau kerbau, dan unta. Hanya 3 jenis hewan ini saja. Kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan juga unta. Jadi ini berdasarkan hadis Anas bin Malik dari tulisan Abu Bakar As-Siddiq yang dikirimkan kepada orang-orang yang mengambilkan zakat dari kaum muslimin. Maka hewan-hewan yang dizakatkan ini adalah hewan-hewan yang memang dia diperuntukkan untuk dikembangbiakan. Dan dia kemudian memang memakan dari rumputan liar. Jadi dia memang hewan yang kita lepas keluar, yang dia makan dari rumputan liar. Maka hewan-hewan yang seperti inilah yang wajib kemudian dizakatkan. Adapun nanti bilangan-bilangannya, artinya kapan nisab, ya, kapan seseorang kemudian harus membayarkan dari zakat kambingnya, kapan dia harus membayarkan dari zakat sapinya atau untanya, maka ini melihat bilangan-bilangan kambing tersebut. Kalau kambingnya sudah sampai 40 ekor, maka berarti sudah wajib mengeluarkan 1 kambing yang usianya 1 tahun atau domba 6 bulan. Minimal. Kalau dia sudah memiliki 30 ekor sapi, tayyib, maka kemudian dia wajib mengeluarkan 1 ekor sapi yang usianya minimal 1 tahun. Kalau dia memiliki unta, maka kalau dia sudah memiliki 5 ekor unta, maka wajib dia mengeluarkan 1 kambing. Dan ketika dia sudah memiliki 25 ekor unta, baru kemudian dia mengeluarkan unta yang berusia 1 tahun. Nah, dan ini ada tabel yang bisa kita lihat bagaimana seseorang ketika dia memiliki bilangan-bilangan dari hewan ternak ini, maka dari bilangan-bilangan tersebut dia bisa melihat berapa yang harus dia keluarkan dari zakat hewan. Nah, dan kita mengeluarkan zakat hewan tersebut 1 tahun sekali. Jadi bukan kemudian sekali seumur hidup. Tayyib, jadi 1 tahun, jadi 1 tahun sekali. Jadi kalau tahun ini kita memiliki 40 ekor kambing,
Tayyib, maka kita keluarkan 1 ekor. Nah, kemudian tahun depan lagi kita kemudian memiliki tayyib, masih memiliki kemudian 50 ekor kambing, maka kita tahun depan itu masih mengeluarkan 1 kambing. Dan kalau kita sudah memiliki 121 ekor kambing, baru nanti kita mengeluarkan 2 ekor kambing. Kalau kita sudah memiliki 201 ekor kambing, nah kita mengeluarkan 3 ekor kambing dan seterusnya. Nah, ini terkait zakat hewan. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya tayyib, ya, bisa dibuka Mas Har. Ya, sudah Ustaz. Selanjutnya harta karun. Harta karun atau yang disebut dengan rikas adalah emas atau perak yang terpendam dalam perut bumi yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah dulu atau orang-orang kafir. Nah, itu disebut dengan rikas atau harta karun. Jadi syaratnya itu adalah milik orang-orang kafir. Kalau milik orang Islam, misalnya ada orang Islam yang dia kemudian menimbun hartanya di situ, dan kemudian terbongkar oleh kita, dan kita tahu ini adalah miliknya si fulan, dia orang Islam, maka harus dikembalikan kepada orang Islam tersebut. Tapi kalau harta tersebut milik orang kafir, tayyib yang terdahulu, nah itu disebut dengan rikas, dan kemudian itu menjadi milik kita. Tapi dengan syarat, sudah harus dikeluarkan zakatnya 20%. Sudah harus dikeluarkan zakatnya 20%. Tayyib atau 1/5. Tayyib dan tidak disyaratkan haul. Tidak disyaratkan haul. Jadi hari itu juga harus kita keluarkan zakatnya. Jadi tidak menunggu 1 tahun, tapi harus sudah dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian selanjutnya, tayyib. Selanjutnya Mas Har. Sudah Ustaz, betul. Tayyib. Zakat ma'adin, barang tambang. Nah, ma'adin atau barang tambang ini, ma'adin itu artinya sesuatu yang menetap atau diam. Yang menetap dalam perut bumi. Barakallahu fiikum. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi para penambang nih, ya harus tahu fikih zakat. Kalau saja seandainya barang tambangnya tersebut sudah sampai nisab, na'am, maka sudah harus dikeluarkan zakatnya dan tidak menunggu haul. Kenapa? Karena ini adalah barang tambang yang sifatnya adalah kapan kita menemukan, maka berarti kita mendapatkan barang tersebut. Jadi kita beda kalau seandainya dengan tadi barang dagangan. Yang barang dagangan ini kita harapkannya adalah pertambahan nilainya dan terus berkembang. Namun barang tambang ini sesuatu yang kita dapatkan dalam perut bumi. Dan di sini yang kita keluarkan kalau dari ma'adin, dari barang tambang tersebut, yang kita keluarkan adalah 2,5%. Seperti nisabnya emas dan perak. Dan berbeda dengan rikas. Kalau rikas tadi, ya, kalau rikas tadi yang harus kita keluarkan adalah, harus kita keluarkan adalah 20%. Harta karun yang kita mendapatkannya tidak butuh susah payah seperti kita kemudian menambang. Kalau menambang ini tentu kita membutuhkan biaya dan lain sebagainya. Nah, kita di sini kalau seandainya diperintahkan untuk mengeluarkan 2,5%, maka ini ringan. Karena memang kita menggunakan tenaga dan biaya untuk mengeluarkan barang tersebut. Tapi kalau barang temuan rikas, maka kita tidak butuh banyak tenaga karena kita temu. Maka dari itu, tayyib, kadar yang harus kita keluarkan zakatnya adalah 20% lebih banyak daripada ma'adin. Kemudian selanjutnya, nah ini pembahasan Bapak Ibu yang dirahmati Allah terkait barang tambang ini.
Dan sebagian para ulama mengatakan barang tambang yang wajib dizakatkan adalah emas dan perak sebagaimana dalam mazhab Syafi'i. Tetapi pendapat yang paling kuat dan dipilih juga oleh para ulama-ulama kita, Syekh Ibnu Taimin, Syekh Fauzan, bahwasanya termasuk yang dizakatkan juga adalah yang memang memiliki nilai seperti nilai emas dan perak. Ya karena barang-barang yang kita hasilkan tersebut, yang kita inginkan darinya adalah nilainya. Nanti kita menambang emas. Nah, yang kita inginkan dari emas itu adalah nilainya. Emas ini ketika kemudian dijual, kemudian menjadi uang, maka ada makna nilai di situ, maka dia mengambil hukum seperti emas dan perak. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zakat fitrah. Sebenarnya dalam bahasa Arab yang dikenal adalah zakatul fitr. Zakat yang diwajibkan bagi orang yang berpuasa. Dari itu kata Nabi sallallahu alaihi, dari itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah tersebut. Kita sering menyebutnya zakat fitrah, yang sebenarnya namanya adalah zakatul fitri. Itu sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa dari hal-hal yang kemudian lagwi warafat. Kalau ada omongan-omongan buruk dulu, yang perbuatan-perbuatan buruk dulu yang dia lakukan ketika dia berpuasa, maka disucikan dengan zakat fitri tersebut. Tayyib. Dan dinamakan dengan zakat fitri karena kita pada pagi hari itu 1 Syawal yang kita disunnahkan atau waktu afdolnya mengeluarkan zakat fitri itu ketika sebelum imam berangkat, sebelum imam kemudian naik mimbar. Maka itulah waktu afdol untuk mengeluarkan zakat fitri dan boleh dikeluarkan 2 hari sebelumnya. Di mana kita keluarkan pada hari fitri, di mana orang-orang berbuka dan tidak boleh berpuasa pada hari itu. Dan salah satu hikmahnya agar tidak ada fakir miskin yang tidak punya makanan pada hari itu. Maka dia wajib bagi seorang muslim, baik itu kecil maupun besar, laki-laki atau perempuan. Bahkan si budak pun diwajibkan baginya untuk mengeluarkan zakat, dan yang harus mengeluarkan zakat fitrahnya adalah tuannya. Dan disunnahkan bagi yang memiliki janin, sebagaimana dilakukan oleh Utsman ibnu Affan. Janin yang dalam perut ibunya tidak wajib mengeluarkan zakat fitri, tapi disunnahkan. Dan syarat yang kedua adalah memiliki kelebihan makanan pada malam hari itu, dan untuk esoknya 1 Syawal, kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarga. Jadi kalau ada orang yang hanya makanan yang cukup untuk dirinya dan keluarganya pada 1 Syawal tersebut, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Kalau hanya cukup untuk dirinya dan keluarganya saja, tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Dan kalau saja seandainya sebelumnya misalnya tanggal 28 atau 29 dia mendapatkan zakat fitri, berarti dia di sini punya makanan yang lebih. Maka dia wajib mengeluarkan zakat. Tayyib. Dan yang wajib dikeluarkan dari zakatul fitri tersebut adalah makanan pokok kita di setiap negeri kita. Berbeda satu negeri ke negeri yang lain. Yang menjadi patokannya adalah makanan pokok di negeri tersebut. Atau secara aghlab. Secara aghlab. Yang dominannya dimakan di negeri tersebut, nah itulah yang kemudian dikeluarkan zakatnya. Maka dia adalah makanan pokok yang nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Yang dominan di negeri tersebut, nah itulah yang harus dikeluarkan zakatnya. Maka di tempat kita ada yang mungkin mengeluarkan beras, silahkan. Ada yang mengeluarkan jagung, silahkan. Atau di suatu tempat dia biasa di situ masyarakat makannya misalnya makan dari sagu dan lain sebagainya, maka itu yang harus dikeluarkan zakatnya. Nah, dan yang dikeluarkan zakatnya adalah makanan, bukan nilai. Dan jumhur para ulama, orang yang mengeluarkan zakat fitri dengan nilai, maka dia tidak dihitung mengeluarkan zakat fitri. Karena zakat fitri ini adalah makanan, sebagaimana kata Nabi SAW,
tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin dan makanan bagi orang-orang miskin. Maka zakat fitri ini kata Nabi adalah makanan. Nah, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya tayyib. Nah, ini yang kita sampaikan tadi bahwasanya zakat fitri ini adalah makanan dan wajib dikeluarkan makanan. Berapa yang harus kita keluarkan? Satu sa'. Satu sa' itu kalau kita ukur misalnya dalam timbangan kita ya sekitar 2,5 atau 2,75 atau kalau mau lebih lagi ya 2-3 kilo. Atau kalau mau kita sempurna dan lebihnya ya 3 kilo. Tapi kalau ada ketetapan dari pemerintah 2,5 maka ini sudah menjadi cukup menjadi patokan kita. Seperti beras satu so itu 2,5 kilo. Tayyib. Atau mau lebih tenangnya lagi 2,75 kilo. Atau mau lebih lagi 3 kilo. Nah, maka kita keluarkan 2 hari, boleh kita keluarkan 2 hari sebelum Id. Dan kita ya disunnahkan kita keluarkan setelah salat subuh sebelum khatib naik mimbar. Itu waktu yang paling afdal. Dan tidak boleh dikeluarkan setelah salat Id. Dan barang siapa yang lupa belum mengeluarkannya, maka boleh dia keluarkan setelah salat Id kapan dia kemudian ingat. Dan kalau sengaja dikeluarkan setelah salat Id, maka dia di sini berdosa. Nah, baik. Nah, kemudian kita akan masuk ke sesi yang terakhir, yaitu siapakah orang yang berhak untuk menerima zakat? Dan inilah yang kita sebut dengan mustahik. Ada 8 asnaf. Ada 8 asnaf yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara. 1. Fakir adalah orang yang tidak memiliki makanan atau tidak cukup setengah dari kebutuhannya. Nah, itu disebut dengan fakir. Tidak punya makanan sama sekali. Atau kalau kebutuhannya misalnya dalam 1 bulan itu 2 juta, dia tidak punya penghasilan 1 juta. Jadi kurang dari setengah penghasilannya, maka ini disebut fakir. Dan fakir lebih utama daripada miskin dan lebih berhak untuk mendapatkan zakat dari si miskin. Dan dua-duanya orang yang mendapatkan zakat. Adapun si fakir, ini adalah orang yang kemudian mendapatkan penghasilan sudah lebih dari setengah kebutuhannya, tapi tetap saja belum cukup. Kalau saja seandainya kebutuhannya dalam 1 bulan misalnya 3 juta, untuk hidup dia dan keluarganya 3 juta, tapi dia mendapatkan penghasilan hanya 2.500.000 misalnya. Masih tetap terus kurang, maka ini disebut dengan miskin. Nah, kemudian asnaf yang ketiga adalah wal amilina 'alaiha. Si amil adalah orang yang diperintahkan oleh pemerintah untuk membayar zakat, untuk mengambil zakat dari para aghnia, dari orang-orang kaya. Atau kalau kita di Indonesia, lembaga yang mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengambilkan zakat dari kaum muslimin dan kemudian disalurkan kepada kaum muslim. Inilah yang disebutkan amil. Jadi harus ada izin dari pemerintah. Adapun yang tidak mendapatkan izin, ini tidak disebut dengan amil. Jadi kalau misalnya kita di masjid mau ngambil zakat misalnya, ini kita tidak boleh. Kita mau mengambil zakat karena ini adalah tugas pemerintah. Tayyib. Dan kalaupun seandainya si kaya mau menitipkan kepada masjid, itu namanya nitip. Jadi bukan membayarkan zakat. Dan kalau saja seandainya misalnya uang tersebut hilang dan belum sampai ke tangan si miskin, maka si kaya harus mengeluarkan lagi uangnya karena belum dihitung mengeluarkan zakat. Tapi kalau seandainya si kaya telah memberikan zakatnya kepada si amil, tersebut misalnya dirampok dan hilang, maka kemudian si kaya tidak perlu lagi mengulangi zakatnya karena dia telah menunaikan zakatnya. Nah, ini keutamaan kita membayar zakat dengan amil. Kalau dengan selain mereka itu masih dihitung nitip. Dan kalau hilang kita harus keluarkan lagi. Nah, kemudian wal mu'allafati qulubuhum. Orang yang kemudian dilunakkan hatinya. Orang yang dilunakkan hatinya ini ada 2. Yang pertama, kalau dia kafir, orang yang diharapkan Islamnya. Kalau dia muslim, orang yang kemudian baru masuk Islam. Nah, ini mu'allafati
qulubuhum. Tayyib. Dan kemudian selanjutnya wa fir riqab. Orang yang statusnya budak dan dia mau merdeka. Dan sudah ada kesepakatan dengan tuannya atau yang disebut dengan mukatab, sudah sepakat dengan tuannya kalau saya bisa menebus bisa memberikan bayaran kepada tuannya sekian-sekian, maka dia merdeka. Maka ini boleh kita ambil dari uang zakat untuk membantunya agar di budak tersebut merdeka. Dan syaratnya harus muslim. Dan termasuk juga kata para ulama, ada tawanan umat Islam. Misalnya antara Islam dan kafir kemudian perang. Kemudian umat Islam ada yang tertawan. Nah ini kita bebaskan mereka dengan uang zakat. Wal gharimin, orang yang berhutang. Orang yang berhutang untuk kebutuhan pokok. Sandang, pangan, dan papan. Dia berhutang. Maka kemudian boleh kita bayar hutangnya dari uang zakat. Atau untuk kemaslahatan kaum muslimin. Misalnya ada pertikaian antara kaum muslimin. Ada yang satu dituduh membunuh kabilah yang lain. Maka kemudian kabilah ini menuntut. Sedangkan si fulan dari kabilah ini tidak menerima. Karena bukan dia misalnya yang dia merasa tidak membunuh. Maka terjadilah pertengkaran antara mereka. Maka si kabilah ini meminta dia dari kabilah yang lain. Tayyib, maka dia 100 ekor unta tersebut bisa dibayarkan dari zakat untuk mendamaikan dua kabilah yang bertikai. 100 ekor unta sebagai diat atas matinya seseorang tersebut, seorang muslim, itu bisa diambil dari uang zakat. Ketika mereka bertikai. Ketika mereka bertikai di situ. Ini contoh kasusnya. Wa fi sabilillah. Dan orang yang di jalan Allah. Yang utama adalah yang masuk ke dalam ayat ini yang paling utama adalah mereka yang perang di jalan Allah. Mereka yang perang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Kalau mendapatkan gaji dari pemerintah, maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan zakat, kecuali kalau yang diberikan pemerintah itu kurang. Misalnya tentara-tentara kita nih, yang jihad misalnya ke Palestina, ini misalnya, atau jihad misalnya ke Papua misalnya. Maka kalau mereka sudah mendapat gaji dari pemerintah, maka mereka tidak berhak menerima zakat. Tapi kalau seandainya gaji tersebut kurang, maka diberikan sekadar kurang dari kebutuhan mereka. Dan juga bisa untuk kemudian hal-hal yang menunjang mereka untuk berjihad, ini bisa diambil dari uang zakat. Nah, kemudian orang yang terputus bekalnya di perjalanan. Jadi dia perjalanannya untuk ibadah, atau untuk hal-hal yang duniawi, kerja dan lain sebagainya, kehabisan bekal. Maka boleh kemudian diberikan zakat kepadanya sekadar kebutuhan agar dia bisa sampai ke kampungnya. Nah itu Ibnu Sabir. Dan para ulama mengiaskan juga fisabilillah dengan penuntut ilmu. Maka seorang penuntut ilmu juga disebut dengan fisabilillah dan dikatakan mereka juga berhak untuk mendapatkan zakat. Karena kalau orang yang berperang di jalan Allah, mereka berjuang dengan nyawa mereka. Adapun para penuntut ilmu ini mereka berjuang untuk membela agama Allah dengan ilmu dan pena mereka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sebagai mukaddimah dari fikih zakat, sebagai pembuka hal-hal yang berkenaan dengan zakat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita ilmu dan juga amal, sehingga kita betul-betul kemudian menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah kepadanya dengan badan kita seperti salat, tayyib, dan juga dengan harta kita seperti zakat. Baik, waktu saya serahkan kepada moderator kita, Pak Baik, Artono. Silakan kalau saja seandainya ada pertanyaan. baik Ustaz. Insya Allah, syukron jazakallahu khairan atas penjelasan atau pemaparan materi fikih zakat oleh Ustadz Dr. Muhammad Yasir MA. Masya Allah sangat detail sekali ya Bapak Ibu. Ana rasa mungkin juga banyak Bapak Ibu jamaah sekalian yang mungkin lupa akan hitung-hitungannya. Jangan lupa jika ada yang kurang paham atau tidak mengerti dicatat. Nanti bisa dipertanyakan dan jika sudah dijawab nanti bisa diulang-ulang dipelajari ya Bapak Ibu supaya ilmu-ilmunya nanti tidak putus saat ini saja. Baik, ini
Tadi karena terpotong waktu, ada pertanyaan, tidak apa-apa ya Ustadz Yasin ya, kita bacakan ya. Ya, tidak apa. Baik, Saya siap sampai jam 11 siap. Masya Allah ya. Semoga Bapak Ibu jamaah sekalian tetap semangat ya Bapak Ibu, tetap tidak ngantuk, jangan lupa ditemani oleh kopi atau teh di sampingnya ya Bapak Ibu ya, atau susu, Masya Allah. Ini karena kita supaya lebih tidak ngantuk lagi, karena sudah ada yang resen atau ingin bertanya langsung kepada Ustadz, kita coba kasih kesempatan untuk Bapak Safrudin untuk open mic. Tafadol, Bapak Safrudin langsung saja bertanya kepada Ustadz Muhammad Yasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazuna Fadil. Izin bertanya Ustaz, terkait zakat mal ya tadi ya. Itu kan ya sebagai patokannya itu kan antara emas dan perak. Sementara kondisi orang-orang itu kan nggak tentu ya Ustaz ya, untuk total tabungan yang terkumpul dalam 1 tahun itu ya. Sementara untuk ngikutin nisab emas itu kan cukup banyak ya secara jumlah uangnya gitu kan. Apakah sebaiknya kita menggunakan nisab perak gitu kan, sementara nisab perak itu cukup terjangkau bagi teman-teman mungkin dengan total tabungan gitu setelah pendapatan dikurangi pengeluaran bulanan, harian, segala rupanya, sehingga lebih menenteramkan gitu, karena memang tadi kan harta tertentu dengan waktu tertentu sama orang tertentu itu kewajiban yang harus ditunaikan si orang tersebut gitu sebagai orang yang mendapatkan penghasilan. Itu yang pertama. Apakah lebih menenteramkan dengan zakat perak dibandingkan dinisabkan dengan zakat perak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait uang anak ya Ustadz ya, uang anak yang sudah balik. Apakah juga misalkan tadi kita ngambil nisab perak gitu kan, sementara dari uang anak yang sudah balik itu, tapi masih jadi tanggungan kita, apakah tetap perlu dimasing-masingkan untuk dikeluarkan zakatnya, misalkan anak pertama, anak kedua, seperti itu Ustadz. Mungkin itu dari saya cukup. Syukron, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Baik, langsung saya jawab Pak. Fadol Ustadz, langsung saja Ustadz, mendekat waktu. Bismillah. Pertanyaan yang pertama terkait apa yang menjadi patokan. Memang Bapak Syafruddin, memang betul ada perbedaan atau ada pembahasan antara para ulama terkait apa yang menjadi patokan. Tayyib. Dan sebagian para ulama mengatakan mana yang paling maslahat untuk fakir miskin, itu yang lebih utama untuk menjadi nisab. Menjadi nisab, menjadi akar, menjadi takaran kita, menjadi takaran kita di dalam menentukan nisab harta kita. Maka kalau kita lihat yang paling maslahat untuk fakir miskin adalah nisab perak. Di mana orang yang sudah punya belasan juta di rekening, berarti dia sudah sampai nisab. Kalau belasan juta ini nanti usianya 1 tahun, ya belasan juta atau lebih tentunya, itu sudah sampai 1 tahun, maka dia tahun depan wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Maka sebagian para ulama memang betul mereka mengambil nisab yang lebih maslahat untuk fakir miskin, dan subhanallah jazakallahu khair. Kalau itu memang membuat Bapak tenang, dan tentu subhanallah setiap rupiah yang kita keluarkan pasti ada pahalanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kita yang mengambil nisab perak ini Masya Allah, ini menunjukkan kita ingin mendapatkan pahala segera dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun sebagian para ulama mengambil nisab perak, mengambil nisab emas, karena kata mereka yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat harta ini adalah orang kaya. Dan patokan kaya itu adalah, kata mereka, adalah emas. Patokan kaya tersebut adalah emas. Maka kemudian ya mereka menjadikan kemudian nisab dari harta tersebut adalah emas. Wallahu a'lam. Tayyib, silahkan kita di sini ya melihat mana yang kita lebih tenang, lebih tentram, dan tayyib, lebih baiknya lagi tadi seperti disampaikan oleh maslahat untuk fakir miskin. Tetapi di sini kita konsisten saja. Kalau kita mengambil nisab emas, ya udah kita ambil nisab emas. Kalau kita mengambil nisab perak, ya udah kita ambil nisab perak. Ya karena sesungguhnya mau nisab perak, mau nisab emas, ini yang penting kita keluarkan juga adalah 25%. Cuma nanti yang menggunakan nisab perak ini, ya berarti orang yang punya uang sekian tadi belasan juta di bank dan sudah setahun. Nah, berarti dia sudah mengeluarkan zakat di sini. Itu saja bedanya. Tapi kalau 2,5%, baik itu emas dan perak, itu memang demikian.
takar dan ukuran. 2,5%. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua terkait harta anak. Maka anak yang sudah baligh, maka masing-masing mereka yang harus mengeluarkan zakat masing-masing mereka. Nah, bagi orang tua di sini membimbing anaknya untuk menghitung zakatnya dan kemudian mengeluarkannya untuk para mustahik. Dan harus dipisahkan. Kalau ini uang anak si A, ya ini zakat anak si A. Kalau ini uangnya si B, ini berarti zakatnya si B. Seperti itu. Maka sudah harus dipisahkan. Walaupun yang ngasih adalah orang tua. Misalnya orang tua itu sih yang ngasih, ya tetap saja nanti. Tayyib. Yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan zakat tersebut adalah pemilik harta, bukan orang lain. Dan pemilik harta di sini adalah sang anak. Maka anak tersebut yang harus mengeluarkan zakat. Dan yang dikeluarkan adalah ya hartanya sendiri, bukan harta kakaknya, bukan harta orang tuanya. Begitu juga misalnya antara suami istri. Kalau harta itu adalah milik suami, maka harta suami yang harus dikeluarkan zakatnya, bukan istri. Kalau emas itu adalah milik istri, maka ya itu harta istri dan istri yang harus mengeluarkan zakatnya. Tapi di sini boleh kita kemudian membantu. Jadi tidak dicampur-campur. Tidak misalnya, ayo kita satu keluarga, kita campur, kita gabung, kemudian kita keluarkan zakatnya. Tidak. Zakat ini diwajibkan kepada masing-masing personal. Wallahu a'lam. Ya, Taib, silakan Bapak. baik Ustaz, Selanjutnya. syukron atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Bapak Syafruddin sudah terjawab dengan baik ya, Bapak Syafruddin ya. Kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, ke chat ya. Bapak Ibu nanti jika pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang sudah di chat, sudah pernah dijelaskan atau pertanyaan sama dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, mohon maaf kami tidak bacakan ya. Dan mungkin jika ada yang menyangkut pertanyaan ini sudah pernah atau sudah dibahas oleh pemateri, mungkin Ustadz bisa jawabnya lebih singkat saja Ustadz supaya menyingkat waktu. Pertanyaan berikutnya dari chat yaitu mohon izin dari Bapak Wiwin Waluyo. Untuk zakat emas perhiasan, apabila perhiasan itu dipakai secara bergantian dan beratnya sudah lebih dari 85 gram, apakah wajib dikeluarkan zakat? Apakah kalau dikeluarkan zakat harus disetarakan dengan emas murni? Fadhol Ustaz Yasin. Taib, bismillah. Jadi harta perhiasan yang digunakan, nanti yang dipakai dari emas dan perak, kuatnya, dan ini juga dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, maka dia termasuk yang diwajibkan zakatnya, harus dikeluarkan zakatnya. Nah, dan emas murni atau perak murni itu yang menjadi patokan. Maka kalau seandainya misalnya kita bisa kemudian memisahkan berapa kadar emas atau kadar perak perhiasan tersebut, nah itu yang kemudian yang harus dihitung. Naam. Baik, maka caranya adalah berapa kadar emas misalnya 20 karat atau 18 karat. Tayyib. Nah, ini nanti kita kemudian kalikan dengan 24 atau berapa itu bilangan ini saya nggak lupa, kalikan dengan kemudian kalikan 24 karat, saya agak lupa itu bagaimana susunannya. Jadi 20 karat itu dibagi atau kali ya, saya agak lupa, nanti mungkin itu cara mengalihkan kalau saja seandainya emas kita misalnya tidak sampai 20 karat. Tapi sudah agak lupa itu dikali berapa kemudian dibagi. Nah, itu agak lupa, nanti insyaallah saya sampaikan di grup nanti insyaallah. Nah, begitu cara kemudian untuk melihat berapa gram emas yang memang ada pada kita. Jadi tentukan berbeda. Karena yang diwajibkan untuk dikeluarkan itu adalah 24 karat. Sedangkan kita hanya punya tadi 20 karat, berarti tidak sama dengan 24 karat. Nah, berarti misalnya, ini contohnya saja, kalau saja seandainya emas kita tadi misalnya ada 100 gram, tetapi dia bukan 24 karat. Berarti dia kalau sudah kita bagi itu, berarti dia bukan 100 gram. Tayyib di situ, ya berarti mungkin sekitar ya 80 gram kemudian.
Nah, yang kita hitung 80 gram ini tadi, karena ini yang 24 karat tersebut. Yang setara dengan 24 karat tersebut. Nah, insya Allah nanti saya kirim, saya share nanti di grup untuk perhitungan emas yang kurang dari 24 karat. Nah, Ya, baik. barakallahu fikum. Fikum, Ya, barakallahu. Baik, Ustaz, syukuran atas jawabannya. Begitu, Ibu Wiwin, semoga pertanyaan sudah terjawab. Nanti bisa dirinci di grup ya, Ustaz ya, ya. untuk perhitungannya. Cara perhitungan. Kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Siswono. Afwan Ustadz, untuk zakat fitrah nanti ditunaikan di Mekah atau di tempat asal ya? Fadol Ustadz, ya sir. Saya bismillah. Pada dasarnya kita mengeluarkan zakat fitrah di mana tubuh kita berada. Di mana tubuh kita berada dan disitulah kita mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun dengan melihat kemaslahatan, kata para ulama. Dengan melihat kemaslahatan. Kalau lebih maslahat kita keluarkan di kampung, misalnya kalau kita di Mekah ini ya fakir miskin nggak begitu kelihatan misalnya. Tapi kalau kita di kampung, kita banyak di situ fakir miskin yang membutuhkan misalnya. Nah ini karena ada sebab tersebut, nah di sini afdolnya kita bayarkan di Indonesia. Jadi kita bisa telepon keluarga kita untuk dibayarkan di Indonesia. Melihat kemaslahatan. Tapi pada dasarnya kalau kita melihat di sana nanti ada fakir miskin yang memang mereka membutuhkan, maka kita bayarkan di sana. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukuran Ustadz atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Bapak Siswono sudah terjawab ya. Kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Atas nama Aipun ini, Anang kurang paham namanya ya. Bismillah Ustadz, rencana bulan Ramadan ini Ana mau zakat harta. Cara hitungnya ke seluruh tabungan Ana di 4 bank akan kami jumlahkan keseluruhannya, kemudian dari total keseluruhan kami keluarkan 2,5%. Apakah demikian cara menghitungnya? Itu pertanyaan pertama dulu Ustadz, nanti baru kedua. Fadol. Nah, bismillah. Jadi yang kita hitung nanti uang kita yang ada bank tersebut dan yang memang uang pokoknya saja. Jadi kalau ada bunganya di situ, maka bunganya tidak dihitung. Karena bunga ini termasuk riba dan riba tidak boleh dizakatkan. Karena dia harta haram. Tayyib. Kalau harta riba itu dia nanti ya diberikan kepada lembaga misalnya. Ini suruh ada lembaga yang menampung uang syubhat atau uang riba nanti dipakai untuk kemaslahatan umum misalnya. Atau untuk fakir miskin juga. Nah, kan tayyib yang diambil adalah uang pokoknya saja di bank tersebut. Dan itu juga digabungkan dengan emas atau perak yang kita miliki. Dan juga termasuk kita gabungkan juga kalau kita pedagang dengan harta dagang kita itu digabungkan semua. Nah, maka kemudian ya kita kalau semuanya sama haulnya maka digabungkan semua, maka kemudian kita keluarkan 2,5%. Nah, demikian cara mengeluarkan zakat. Ya, nah tentu baik. untuk rinciannya bisa dikonsultasikan secara khusus dengan kita. Kita ada lembaga amil zakat yang sudah dapat izin dari pemerintah, maka bisa konsultasi secara khusus, agar kita menghitungnya dengan hitungan yang benar. Nah, jadi kadang apalagi namanya zakat perusahaan. Ini kita harus pastikan betul hal-hal yang masuk ke dalam perhitungan zakat dan hal-hal yang tidak masuk dalam perhitungan zakat. Contoh kecil misalnya, kalau kita punya perusahaan, mana barang-barang mana saja yang masuk ke dalam hitungan zakat dan barang-barang mana yang tidak masuk dalam hitungan zakat. Kemudian kalau saja seandainya kita wajib membayar pajak tahun ini, ya itu termasuk hal yang mengurangi zakat. Termasuk juga kalau ada hutang orang yang harus kita bayarkan misalnya, nah ini juga termasuk yang mengurangi zakat. Artinya mengurangi nilai zakat kita. Artinya tidak wajib nanti, jadi kita harus bayar hutang dan kita tidak menjadikan itu bagian dari yang terkena zakat. Nah ini memang harus ada konsultasi khusus. Barakallahu fikum. Pertanyaan keduanya Ustadz, dan pertanyaan keduanya, apakah bisa kami alokasikan ke asatidzah yang mengisi kajian di musola yang kami bina? Karena merupakan sebagian ada fatwa dari asatidzah bisa diberikan karena merupakan jihad fisabilillah. Apakah demikian Ustadz? Fadul. Baik, bismillah. Untuk siapa yang mendapatkan zakat ini hanya 8 asnaf saja yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Selain dari itu haram. Tidak boleh mendapatkan zakat. Maka kita lihat kalau ustadz yang mengajar di situ misalnya, ya atau guru-guru yang mengajar di situ termasuk salah satu dari 8 asnaf, maka boleh kita berikan zakatnya kalau dia fakir miskin. Fisabilillah.
Nah, tayyib. Maka fisabilillah ini adalah para penuntut ilmu. Tayyib, para penuntut ilmu yang mereka memang sedang berjuang untuk menuntut ilmu. Nah, tayyib. Dan memang betul sebagian para ulama ya, ada yang membolehkan untuk kegiatan dakwah. Tapi yang memang betul-betul di tempat yang memang membutuhkan dakwah di situ. Tayyib, yang memang membutuhkan dakwah di situ. Jadi tidak bermudah-mudahan. Jadi tidak kemudian setiap tayyib, setiap ada kajian, ada ceramah dan lain sebagainya itu kemudian diambil dari zakat, tidak. Jadi lihat di situ apakah memang betul-betul ada unsur memang yang fisabilillah. Tayyib, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Maka para penuntut ilmu ini mereka berjuang di jalan Allah. Tayyib. Nah, kalau ada pun pengajar, ini kita melihat bagaimana keadaan. Kalau memang di situ memang dia betul-betul berjuang. Tapi kalau hanya sekedar kemudian tayyib, hal-hal yang sifatnya berjalan di masyarakat kita, maka tentu ini tidak tayyib, tidak diambil dari uang zakat. Naam. Barakallahu fikum. Baik Ustadz, syukron atas jawabannya. Semoga pertanyaan atas nama iPhone sudah terjawab ya. Supaya tidak mengantuk juga, kita coba beralih ke pertanyaan langsung. Silakan yang resen, Ibu Arini langsung saja open mic bertanya kepada Ustadz. Fadol, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum, izin bertanya. Nah, Ustaz. Misalkan tahun lalu kita hartanya campuran semua, Ustaz. Emas, ya uang cash atau tabungan. Mencapai nisab saat itu emas, misalkan waktu itu masih 2 juta segram. Nah, ketika haulnya ini, tiba-tiba emas harga 3 juta. Dan tidak mencapai haulnya lagi. Itu masih terkena zakat atau bagaimana, Ustaz? Terus emas itu kan ada harga jual dan ada harga buyback ya, Ustaz. Sekitar 200 ribuan selisihnya. Nah, itu diambilnya dari yang harga jual atau harga belinya, Ustaz? Seperti itu, Ustaz. Baik, bismillah. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, maka yang pertama tadi adalah terkait yang menjadi patokan dalam zakat adalah ketika tayyib, hari ini kita akan mengeluarkan zakat. Artinya sudah 1 tahun. Nah, itu yang kemudian yang menjadi patokan. Ya, kalau saja ada tayyib, emas kita memang misalnya, ini kalau saja emas, ya kurang berarti ya berarti kurang. Tayyib. Tapi kalau misalnya hari ini nilai emas tinggi, tayyib, dan kemudian uang kita memang tidak sampai seperti ini emas tersebut, maka dia tidak, berarti uang kita berarti belum termasuk nisab. Tayyib. Maka dia yang menjadi patokannya adalah nilai emas hari ini. Nah, kalau yang kita di Indonesia adalah emas antam, dan yang menjadi patokannya adalah harga jualnya antam. Karena kita pada dasarnya yang harus kita keluarkan dalam zakat emas itu pada dasarnya adalah ya emas, nilainya itu sendiri, karena kan nilai. Maka kita butuh emas nih untuk membayarkan zakat kita. Tayyib. Maka yang menjadi patokannya adalah harga jual emas antam. Nah, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya Ibu Arini, semoga pertanyaan sudah terjawab ya. Kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya, Ustadz ya. Baik. Anda lanjut ke Bapak atau Ibu Yumi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah uang pesangon wajib dikeluarkan zakatnya? Jika iya, caranya perhitungannya bagaimana, Ustadz? Betul. Uang pesangon, Ustadz. Baik, uang pesangon ini berarti dia sudah mengendap selama 1 tahun atau lebih. Iya, ini tidak ada keterangannya Ibu Yomi ini. Baik. Syaratnya kan harus Baik, uang pesangon ini 1 tahun maksudnya ya. adalah, nah, intinya begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau saja seandainya uang kita misalnya ada di
di perusahaan. Itu setiap tahun kita tahu itu uang kita sudah di perusahaan ini berapa yang akan kita ambil nanti ketika kita pensiun. Tapi kalau kita belum pensiun, belum keluar dari perusahaan tersebut, kita belum bisa mengambilnya. Maka berarti ya kita belum wajib mengeluarkan zakat dari uang pesangon tersebut. Karena tidak bisa kita ambil. Nah, kapan kemudian kita keluar, kita bisa mengambil uang tersebut, maka pada hari itu kita mengambil harus kita keluarkan zakatnya. Pada hari kita keluar dari perusahaan dan kita dapat uang pesangon, tayyib, maka pada hari itu kita keluarkan zakatnya. Tapi dengan syarat dia sudah sampai haul dan nisab. Nah, Ya, baik, syukur Ustadz atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Bapak atau Ibu Yomi terjawab ya. Ini sudah jam 10 Ustadz, pertanyaannya masih banyak Ustadz, bagaimana? Masya Allah. Bebas, Apa? saya serahkan kepada moderator. Oh, baik. Kita satu lagi ya saja Ustadz ya. Nanti mungkin Ya. bisa pertanyaan-pertanyaan bisa kita nanti kita catat atau kita rangkum, nanti bisa Ini kita Ustadz. ketemu nanti insya Allah. Kita ketemu di Mekah nanti. Ya, atau mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan ini mungkin yang bersifatnya banyak jamaahnya yang belum mengerti, nanti kita rangkum, nanti kita serahkan ke Ustadz, nanti mungkin Ustadz bisa meringkas jawab-jawabannya, nanti kita share di grup gitu Insya Ustadz Allah, ya. insya Allah. Baik, Insya Allah. satu lagi aja ya Bapak Ibu kita bacakan ya. Nanti sisanya mungkin bisa kita rangkum saja nanti. Bismillah, atas nama Ibu Irhandayani. Bismillah, Ustadz, bagaimana mengeluarkan zakat mal bagi orang tua yang sudah meninggal? Objek harta apa sajakah? Objek harta apa sajakah selain emas dan uang tunai semisal rumah tanah? Apakah dikeluarkan saat objek tersebut terjual dengan mengeluarkannya 2,5%? Untuk penerima warisnya, bagaimana ketentuan mengeluarkan zakatnya? Tunggu nisabkah atau saat objek waris itu terjual? Syukran Ustadz, jazakallahu khairan. Fadol, Ustadz Yasir. Baik, bismillah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini banyak pembahasannya. Yang pertama adalah kalau si mayit tadi belum mengeluarkan zakat, sedangkan sudah sampai haul dan nisab, nih, dan dia meninggal nih, dia belum mengeluarkan zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya sebelum dibagikan kepada ahli waris. Nah, tayyib. Dan yang dizakatkan itu adalah ya tadi harta-harta yang dizakatkan saja, adapun rumah, adapun tanah ini tidak dizakatkan. Kecuali kalau rumahnya untuk diperdagangkan, tanahnya untuk diperdagangkan, berarti nanti masuk zakat perdagangan. Nah, masuk zakat perdagangan seperti tadi yang kita jelaskan. Dia ngelihat sudah sampai nisab, sudah sampai haul, maka keluarkan 2,5%. Kalau itu barang dagangan. Ada tempat tinggal, ya si mayit, dulu waktu dia masih hidup, ini tidak ada zakatnya. Kecuali kalau dia nanti posisinya, tayyib, misalnya, ya sudah dibagikan kepada ahli waris dan ahli waris kemudian menjualnya dan kemudian ya uangnya mengendap 1 tahun sudah sampai nisab sampai 1 tahun, nah nanti yang mengeluarkan zakatnya adalah ahli warisnya masing-masing. Nah, yang mengeluarkan zakatnya adalah ahli warisnya masing-masing. Nah, Ya. Barakallahu fiikum. Barakallahu. Baik Ustadz, syukur atas jawabannya, jazakallahu khair. Begitu ya Ibu Irhandayani, semoga pertanyaan terjawab. Dan alhamdulillah waktu sudah menunjukkan jam 10 lebih 10. Mohon maaf kami Bapak Ibu jamaah semuanya, jawabannya pertanyaan mungkin tidak bisa kita jawab, nanti mungkin bisa kita rangkum saja, nanti bisa dijawab oleh Ustadz lewat di grup. Begitu Ustadz ya. Baik, untuk sesi terakhirnya yaitu penutupan. Sebelum kami tutup, apakah Ustadz Abdul Aknu ada yang mau disampaikan atau tidak? Ya, cukup Mas. Cukup Ustadz ya. Baik Ustadz Yasir, cukup ya, tidak ada closing statement? Ya. Cukup ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya harta-harta yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, jadikan harta tersebut sebagai tunggangan kita menuju akhirat. Jadikan dia menjadi tunggangan kita, bukan kita yang ditunggang oleh harta kita. Dan harta kita sesungguhnya adalah harta kita yang kita bawa ke akhirat. Maka perbaguslah kita di dalam kemudian menggunakan harta kita. Betul-betullah kita kemudian di dalam mempergunakan harta kita. Dan yang paling penting adalah tidak ada hak anak yatim pada harta kita, tidak ada hak fakir miskin pada harta kita, tidak ada hak
fisabilillah pada harta kita, kita meninggal semua hak-hak yang Allah titipkan pada harta kita, sudah kita tunaikan semua. Kalau kita sudah kemudian wajib mengeluarkan zakat, harus segera, jangan menunggu-nunggu. Ketika kita menunggu-nunggu mengeluarkan zakat, maka hukumnya haram. Ketika kita menahan hak-hak fakir miskin pada harta yang Allah titipkan kepada kita, maka kita juga akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza'u min jinsil amal. Kata Nabi SAW, la yamna'u qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' laulal bahaimu lam yumtar. Maka tidaklah suatu kaum mereka menahan zakat mereka, maka Allah juga akan tahan air dari langit. Kalau bukan karena binatang-binatang ternak, binatang-binatang tersebut, maka tidak ada air yang turun dari langit. Artinya kita, kalau sudah sampai haul, sudah sampai nisab, keluarkan. Karena itu bukan milik kita. Bukan hak kita. Allah titipkan hak fakir miskin pada harta kita. Nah, ini salah satu dari makna zakat adalah kita bersihkan. Kita bersihkan harta kita dari harta orang lain. Dengan cara mengeluarkannya, memberikannya kepada orang lain yang berhak tersebut. Dan setelah harta kita bersih, maka hati kita juga akan bersih. Bersih dari kekiran, bersih dari kebakhilan, bersih dari rasa cinta dan rakus terhadap dunia. Dan membersihkan dosa-dosa kita. Kata Nabi SAW, "Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah ini. Dan yang sedekah yang paling utama adalah zakat. Itu menggugurkan dosa-dosa kita. Memadamkan dosa-dosa kita sebagaimana air yang memadamkan api. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullahu khairan kepada Ustadz Yasir. Barakallahu fikum. Alhamdulillah jamaah semuanya, jamaah Sunnah Travel yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita sudah di sesi terakhir. Dan kami segenap tim, mohon maaf tadi di awal ada kekurangan atau kesalahan teknis soal jaringan. Kami mohon maaf, jadi waktunya agak mundur atau terlalu malam. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Yasir MA dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih yang sudah ikut hadir di Zoom dari awal sampai akhir. Semoga pemaparan materi fikih zakat oleh Ustadz Dr. Muhammad Yasir MA dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan kami mendoakan selalu Bapak Ibu semoga Allah kasih kesehatan, Allah beri kesehatan sampai nanti berangkat ibadah umroh sampai selesai dan kembali ke tanah air. Dan kami terus mengingatkan untuk Bapak Ibu jamaah-jamaah semuanya untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa olahraga ya Bapak Ibu ya dikit demi sedikit supaya nanti ketika berangkat Bapak Ibu semuanya dalam kondisi lebih fit. Karena nanti saat itikaf di sana kondisinya sangat padat dan kita tidak tahu cuaca di sana nanti apakah sangat dingin sekali atau nanti Bapak Ibu ada yang kurang sehat supaya nanti fisiknya lebih kuat. Sampai bertemu lagi di Zoom meeting berikutnya ya Bapak Ibu, yaitu besok di hari Ahad tanggal 8 Februari waktu masih sama seperti malam ini, dan insya Allah dengan tema manasik umroh. Insya Allah dengan pemateri kita Ustadz Futuhi Abdul Hamid LC Hafidahullah. Kita pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.